Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filja Sifatus Sabania. Saya duduk di kelas 6 SD. Saya berasal dari sekolah SDN 11547 Aik Tapa. Saya akan membawakan cerita berjudul Koko, kucing yang ingin menjadi raja sejati. Di sebuah desa yang sejuk dan asri, hiduplah seekor kucing kampung bernama Koko. Ia bukan kucing ras mahal, bukan pula kucing yang gagah. Namun, Koko mempunyai impian yang sangat besar, lebih besar dari ukuran tubuhnya. Setiap pagi, Koko berdiri di pagar bambu sambil melihat hutan di kejauhan. Dengan lantang, ia berkata, "Lihatlah hutan itu, suatu hari aku akan menjadi rajanya." Kucing-kucing lain hanya geleng-geleng kepala. Mereka menganggap Koko suka berkhayal, tetapi Koko tidak pernah menyerah. Ia yakin bahwa dirinya ditakdirkan menjadi pemimpin. Suatu hari, Koko memutuskan untuk pergi ke hutan dan membuktikan diri. Di gerbang hutan, ia bertemu sekelompok kelinci. "Hei kalian," kata Koko dengan percaya diri, "mulai hari ini bersiaplah memiliki raja baru, yaitu aku." Kelinci-kelinci saling pandang dan tertawa. "Hah, raja? Tapi kau hanya kucing kampung." Koko menengus kesal. Tunggu saja, semua hewan akan tunduk padaku." Langkah Koko membawanya bertemu singa, si raja hutan. Singa sedang duduk gagah di atas batu besar. "Aku ingin jadi sepertimu," kata Koko sombong. "Ajari aku auman yang bisa membuat semua hewan takut." Singa memandang Koko dengan mata bijak. "Menjadi raja bukan tentang membuat takut, tapi membuat tenang," ujar singa. Namun Koko tidak mendengar. Ia membuka mulut dan mencoba mengaum. Yang keluar hanyalah meow, meow. Seluruh burung di atas pohon tertawa sampai bulunya berjatuhan. Koko berlari ke arah gunung dan bertemu harimau loreng. "Harimau, ajari aku cara berjalan yang menakutkan." Harimau mengangguk pelan. "Berjalan dengan gagah itu baik, tapi berjalan dengan tujuan menolong lebih mulia." Koko meniru langkah harimau, tapi malah terpleset dan jatuh berguling ke lumpur. Para monyet tertawa terpingkal-pingkal sambil berteriak, "Hahaha, lihat Raja Lumpur datang." Tak menyerah, Koko menemui macan tutul. Ia ingin belajar melompat tinggi, tetapi saat mencoba pamer di depan hewan-hewan lain, ia tersangkut di dahan dan membuat sarang burung jatuh. Burung-burung marah dan mengusirnya. Koko kesal dan berkata dalam hati, "Mengapa mereka tidak mau mengakuiku sebagai raja? Padahal aku ingin menguasai mereka." Sore hari, Koko berjalan pulang dengan langkah lesu. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan, "Tolong! Tolong aku!" Ternyata seekor anak kijang terperosok ke dalam sungai deras. Tanpa berpikir panjang, Koko berlari dan melompat ke air. Meski arus sangat kuat, ia berusaha sekuat tenaga menarik kijang kecil itu ke tepi. Dengan nafas terengah-engah, ia berkata, "Tenang, kamu sudah selamat." Kijang kecil menangis. "Terima kasih Koko, padahal aku pernah mengejekmu." Koko tersenyum. "Tak apa, menolong tidak perlu memilih teman ataupun musuh." Keesokan harinya, badai besar melanda hutan. Sarang lebah hampir roboh tertiup angin. Koko membacot pohon dan menahan cabang agar sarang tidak jatuh. Lebah-lebah melihat keberanian Koko dan mereka tidak lagi takut padanya. Di tempat lain, seekor landak tertimpa batang pohon. Koko menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat batang itu. Meski punggungnya sakit, ia tidak berhenti sampai landak bebas. Semua hewan mulai melihat perubahan dalam diri Koko. Ia tidak lagi sombong, ia tidak lagi mencari pujian, ia menolong dengan tulus. Setelah badai reda, semua hewan berkumpul di lapangan hutan. Singa berdiri di tengah dan berkata, "Hari ini kita tidak memilih raja berdasarkan kekuatan, tapi berdasarkan hati." Semua mata tertuju pada Koko.
Harimau maju dan mengatakan, Koko telah menolong kita tanpa pamrih. Ia tidak berkuasa atas kita, tetapi ada untuk kita. Macan tutul menambahkan, dialah yang kita butuhkan, bukan untuk menguasai, tapi untuk membawa perdamaian. Seluruh hewan berseru, hidup Raja Koko, hidup Raja Koko, Raja Perdamaian. Koko terharu hingga hampir menangis. Ia berdiri di atas batu kecil dan berkata, dulu aku ingin ditakuti, tapi sekarang aku tahu. Lebih indah jika aku dicintai. Aku tidak akan menjadi raja yang memerintah dengan kekuatan, tetapi dengan kebaikan. Sejak hari itu, Koko tidak disebut Raja Hutan, melainkan Raja Perdamaian. Di bawah kepemimpinannya, tak ada hewan yang bertengkar, tak ada yang merasa takut. Mereka hidup rukun, saling membantu, dan hutan menjadi tempat paling damai di dunia. Jadi, pesan moral yang bisa kita petik dari cerita tersebut adalah kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau taring, melainkan dari hati yang tulus dan tindakan yang membawa kebahagiaan bagi orang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.